Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini agan Mino yang ada di Jogja, Sleman, Jogja. Oke mas, ini unitnya insya Allah mohon maaf terlambat karena barakallah di luar ekspektasi, yang antri qadarullah banyak, alhamdulillah. Mohon maaf terlambat mas. 416 nih mas, tiap unit insya Allah berbeda ya. Kalau ini sama tapi beda, 400 yang ini 416. Oke, ini Mas Mino unitnya 416. Kemudian di dalamnya ada bonus stikernya BB012 100 biji, BB020 100 biji, BB kaca 50 biji nih. Itu aja Mas Mino. Baik, perlu diperhatikan Mas Mino, ini unit plastik ya, mainan yang di-upgrade, tetap butuh perhatian khusus atau perlakuan khusus agar unit ini awet dan terawat seperti punya saya yang sudah 3 tahun lebih nih insya Allah. Kalau nggak diperhatikan ya ada macam-macam masalahnya nanti. Baik, begitu unit pertama kali diterima, dibuka ya, pertama kali lepas magazin Mas Mino, ini tekan pin magazin, tekan, nah ini kan jatuh sendiri dia, nah, tekan jatuh sendiri. Hati-hati karena ini sudah ada pemberatnya, jadi begitu ini ketekan dikit dia jatuh ya. Begitu unit diterima, lepas magazin ya. Untuk magazin sendiri ini maksimal diisi 13 ya mas, jangan lebih, atau pas persisnya di pinnya ini. Begitu ini kan ada pengait pin ya, ditarik ke bawah sampai ngunci di bawah sini, baru diisi maksimal 13 atau pas persis di ini, jangan ditambah lagi. Ini ditambah lagi satu lagi bisa mas, ini tambah satu lagi bisa, dia bisa turun ini, tapi tidak disarankan karena saat penggunaan ini dikembalikan kalau sudah penuh. Ini 13 ya maksimal ya. Saat penggunaan kalau ini diisi 14, waktu slide dikokang dia kan mendorong BB ini turun ya. Begitu BB turun, slide dikembalikan, BB baru ditarik maju atau naik. Nah, saat diisi penuh sampai mentok nggak bisa turun, ini yang turun nanti bukan BB ini mas, tapi magazinnya turun. Kalau magazinnya turun, ini kan ada pin ya, kelihatan enggak ya, ada pengunci pin ini. Nah ini pengunci pin ini, pengaitnya itu plastik tipis mas. Kalau ini penuh, yang turun bukan BB nya tapi magazinnya. Magazin turun, ini patah akhirnya, ini patah, turun patah. Ini sering terjadi patah walaupun ini sudah diperkuat. Kalau nggak diperkuat PVC ini kan berat. Kalau aslinya kalau nggak ada tambahan PVC maka dia akan jatuh. Karena berat dia patah, makanya ditambah PVC, insya Allah saat digunakan bawa lari-lari dia tidak jatuh, tidak patah. Tapi kalau saat dikokang BB penuh, dia akan kedorong ke bawah jadi patah. Jadi dalam perlakuan khususnya, yang pertama pengisian magazin jangan lebih dari 13, maksimal 13 ya. 13, 12 enggak apa-apa. Poinnya begitu unit diterima, yang perlu diperhatikan magazin jangan lebih dari 13. Kemudian kita latihan kokang sebelum digunakan, jangan pernah pakai magazin dulu karena kita latihan kokang dulu, karena ini kan gearnya sudah di upgrade, agak berat mas. Kalau
kalau magazin dimasukkan setiap kali kokang kita gagal, maka BB akan naik, BB naik, kokang lagi BB naik, kokang lagi BB naik. Kalau nggak berhasil BB naik ngumpul di sini. Begitu berhasil nyantol di trigger, kita tembakkan, maka kumpulan BB yang di sini menghantam chamber. Nah, kalau chambernya terhantam, chamber bisa pecah seperti ini, rata-rata pecah begini. Ini cuil, ini hancur juga. Di sini ada rel-relnya juga, pin-pin pengaitnya agar BB nggak keluar dari rel. Akan kehantam BB, ditumbuk oleh piston sama rumah pistonnya. Tabung piston itu akan menghantam secara pirnya kan kuat, karena ini plastik, chambernya ini masih plastik, hanya inner sama outernya yang sudah di-upgrade pakai metal, maka ini kalah, biasanya kedorong keluar, rata-rata ini pecah. Kalau pecah bagaimana? Ya wassalam, bisa diservis ke saya nanti insya Allah. Tapi biaya servis maksimal insya Allah 35.000 mas, insya Allah, kalau penggantian materialnya dan pembelian lem dan sebagainya. Pokoknya insya Allah maksimal 35.000, asal bukan yang dikasih pemberatnya ya mas. Kalau seperti ini nggak masalah, nanti kan ini bisa dilepas lagi, ini bisa dilepas seperti ini, dijadikan ininya, dan proses insya Allah maksimal 35.000. Jadi perlu diperhatikan khusus latihan kokang agar tidak bermasalah di seputaran chamber. Latihan kokangnya, trigger di sini, jari kanan untuk yang trigger ini di sini, ibu jari sama jari telunjuk di depan untuk dorong ke belakang. Maaf, kelihatan. Trigger di sini, ibu jari sama jari telunjuk dorong ke belakang, di depan begini, jepit. Sisanya genggam seenaknya. Lepas ya, magazin selalu dilepas, jangan pernah diisi dulu, jangan pernah pakai magazin dulu. Kita latihan kokang dulu. Latihan kokang. Nah, saat latihan kokang begini, waktu mengembalikannya agak nyantol begini tidak apa-apa. Pokoknya di kokang lagi dikembalikan, dibantu dikembalikan. Kenapa kok nyantol? Karena ini masih seret, banyak yang masih seret mas. Kalau sudah insya Allah tidak sampai seret-seret. Setelah dikokang berhasil, ditutup ya mas, inner ditutup yang rapat, kemudian ditembakkan. Kenapa ditutup? Biar ada blowback atau hantaman balik atau redaman, supaya chamber ini tidak dihantam langsung oleh tabung piston ya. Chamber ini kan plastik ini, kalau dihantam langsung ini kedorong lama-lama. Ini kan material besi berat, lama-lama juga retak, lama-lama pecah juga. Jadi perhatiannya, setiap kali latihan kokang sukses, tutup, tembakkan. Setiap kali kokang langsung berhasil bisa ditembakkan, jadi baru gunakan magazin. Jadi latihan kokang dulu. Kalau begini terus, ini kan loss, dia belum nyantol, jangan pernah pakai magazin. Latihan lagi, loss, latihan lagi. Oh, selama dia tidak pernah loss, maka pakai magazin. Sekali kokang sukses, tutup. Karena tidak ada magazin, ditutup, tembakkan. Perlu diingat, saat ada magazin pun, kalau bisa sering-sering diintip sisa dari pelurunya berapa. Oh tinggal 3, oh tinggal 5, ya, supaya aman saat tidak ada peluru kita tembakkan, kan menghantam langsung chamber, lama-lama ndak awet kawan. Kalau kita ingat kurang 3, diisi lagi tidak apa-apa, lebih baik. Setiap kali mau nembak perlu diingat, jangan sampai ini kehabisan terus kita nembak. Nggak apa-apa sih, sekali 2 kali. Kalau lama-lama bisa pecah, karena ini kan chamber plastik. Kalau kehantam pir yang kuat, karena ini kan sudah upgrade pir kuat. Walaupun pir nggak kuat pun, standarnya tetap kalau tidak ada
pelurunya tidak ada blowback, tidak ada redaman, maka lama-lama plastik akan pecah. Oke. Itu aja. Yang pertama, jangan pernah diisi lebih dari 13. Yang kedua, latihan kokang. Yang ketiga, saat trigger ini mas, saat men-trigger atau menembak ini, atau memelatuk ya istilahnya, men-trigger atau menembak ini jangan pelan-pelan ya mas, ini harus langsung spontan. Kalau pelan-pelan begini, lama-lama ini patah. Kelihatan enggak ya? Ini kan begini, ini patah, walaupun ini sudah di-upgrade ya mas. Ini kalau aslinya bawaannya kalau diganti per itu pasti yang patah sininya mas, karena sininya yang saya kasih penguat ini terlalu tipis, plastiknya terlalu tipis. Tapi kalau sudah dikasih penguat, yang patah bukan sini, ternyata malah sini ini. Ternyata dari beberapa kasus para pengguna yang patah sininya itu nembaknya itu enggak spontan. Memang mereka mengakui, iya saya suka nembaknya pelan-pelan gini, saya tarik pelan-pelan sampai jeder. Nah itu lama-lama ternyata mengongkek plastik istilahnya. Kalau mengongkek itu apa ya bahasanya, mengongkek pelan-pelan istilahnya, lebih baik langsung spontan. Kalau spontan nggak ada istilah mengongkek. Apa mengongkek itu ya bahasanya, ngapunten. Pokoknya setiap kali selesai kokang, ini kan keras mas, jangan pelan-pelan, langsung tembakan. Ininya langsung spontan agar awet unitnya. Oke, itu yang ketiga. Jadi pengisian jangan pernah lebih dari 13, latihan kokang, tembaknya yang cepat. Kemudian sekarang yang keempat, pelumasan pakai WD-40 boleh, pakai oli boleh, pakai singer boleh, pokoknya minyak ya, poinnya minyak. Caranya daripada melepas ini, kalau saya lepas ini aja, magazine dilepas, prosedurnya kokang sekali, kemudian masukkan WD ini sampai ini kan satu selang, atau ukuran ini sama dengan ukuran selang air mineral, dua air mineral disambung jadi satu, kemudian masukkan sampai selang kedua. Begitu selang kedua masuk, semprotkan. Nah kalau sudah semprot sekali aja, tahan trigger dari belakang karena kan sudah dikokang tadi. Dikokang dulu ya tadi, dikokang, masukkan selang, semprot sekali. Setelah itu tahan trigger dari belakang, kocok agar karet piston terbasahi semua. Kalau sudah dikocok, tutup inner, tembakkan. Nah, yang cepat ya, selalu cepat nembakannya. Udah itu aja. Oh ya, ada satu lagi mas, saat dikokang, waktu dikembalikan, waktu ada magazinnya, ini tidak sesuai, tidak presisi. Nah kayak gini makanya, posisi begini, posisi ini kurang maju atau ini tidak pas, kelihatan ya, ini kan tidak pas mas, harusnya kan maju, harusnya kan begini, pas ini. Kalau mundur dikit sebesar BB atau lebih besar dari BB begini, jangan ditembakkan mas. Kalau ini moncongnya masih kurang maju, jangan pernah ditembakkan. Kalau ditembakkan, nah itu tadi, berarti kalau posisi begini berarti ada BB yang slip atau nyantol, nggak masuk di relnya sini. Seperti ini kan ketumbuk mas sama BB nya nggak masuk rel. Caranya lepas magazin, hadapkan bawah, tarik kokang, majukan lagi. Kalau sudah bisa kembali dengan normal dan dikocok tidak ada suara BB, maka siap ditembakkan. Tapi kalau dikocok ada suara BB, hadapkan ke bawah lagi, kokang lagi ke bawah ke belakang, kemudian majukan, dikocok lagi. Tidak ada, berarti siap tembakkan. Tapi kalau masih ada dikocok masih ada suara, hadapkan ke normal, magazin kan dilepas,
magazin ini hadap ke bawah, ini ditarik sampai mentok, dikocok sampai BB keluar dari sini. Waktu ditarik begini kan masih ada tarikan lagi sebesar BB mas. Nah ini tarikan lagi. Kalau ini kan tarikan pertama, tarikan kedua. Ini dikocok sampai tarikan kedua ini dikocok sampai BB keluar dari sini. Kalau BB sudah keluar berarti aman. Masukkan lagi, kokang lagi sekali, yang sampai kokang kedua ya. Kemudian kembalikan dengan cepat agar terisi BB. Atau kalau tidak mau diisi BB ya sudah, ambil kain atau ambil ban dalam untuk menutup inner yang kuat, kemudian tembakkan. Istilahnya membuang kompresi dulu. Khawatir ada BB yang nyantol di dalam juga soalnya. Bukan nyantol ya, ada BB yang pas di relnya. Khawatirnya. Makanya jangan pakai tangan langsung kalau ada magazinnya atau pernah ada BB-nya. Sakit senut-senut nanti bisa pecah, kayak ini dulu pernah pecah 2 kali. Sobek mas. Itu aja, semoga sisanya tinggal kita latihan tembak. Kalau latihan tembak silakan latihan sendiri nih. Kalau pakai baterai A3, selama pakai baterai A3 itu enggak pernah meleset, baru kita berburu cicak mas. Kalau enggak gitu kasihan nanti cicaknya. Kena badannya pecah hancur, tapi dia masih bisa lari sembunyi, kasihan, kesakitan nanti. Oke, kita coba. Enaknya ini lebih presisi insya Allah mas daripada tipe yang lain. Ini sama M2000 tuh visirnya enak banget. Nah, kan? Jadi lebih enak visir ini, visir sama poin depan ini sejajar. Nah, sejajar baru ke target. Mana ini enak banget ini. Kalau yang versi P377 ini dia visirnya sama poinnya ini terlalu nungging. Ini susah banget kalau untuk nembak target kecil. Kalau ini sama ini M2000 ini lebih enak, sama ini sama enaknya, presisinya enak. Jadi tembak pokoknya yang penting latihan baterai A3 dulu atau baterai A2. Saran saya sih A3 baru nembak cicak. Kalau nggak gitu kasihan cicaknya, kalau nggak pas headshot itu kasihan. Kalau headshot sekitaran dada ke atas sampai kepala itu dia langsung mati, tapi kalau kepala ke bawah dia tembus, kadang hancur, tapi dia masih bisa lari, kasihan, kesakitan. Minimal dia bisa jatuh, kita langsung bunuh. Kalau enggak ya kasihan dia, kesakitan. Insya Allah begitu Mas Minu, Mas atau Mbak ya ini Minu ya. Mohon diperhatikan step-stepnya agar unit awet dan terawat. Demikian insya Allah. Habis ini kita packing untuk kita kirim, besok kita kirim insya Allah. Mohon maaf ini saya baru datang kerja, baru bisa saya eksekusi malam ini. Sekarang hampir jam setengah 11 ya ini. Jam 11an ya, hampir 11. Demikian Mas Mino, insya Allah segera kita packing setelah saya memvideokan yang lain dulu insya Allah. Baik, demikian ini Mas Mino sudah. Selanjutnya Mas Arifin Fabusalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Mas Arifin Fabusalam.